Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu lagi. Senang sekali kita bisa saling menyapa di malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa ibadat penutup bersama. Kita mohon berkat Tuhan agar istirahat kita bisa nyaman dan kita bisa bangun besok pagi di dalam semangat Tuhan Yesus. Seperti biasa, sebelum doa bersama, saya ingin membagi satu dua refleksi kecil. Kenal dan dekat jadi syarat utama untuk menjadi pemimpin, menjadi gembala yang baik dan benar. Artinya, kita tidak bisa menuntun, kita tidak bisa memimpin, kita tidak bisa menggembala orang lain, menggembala siapa saja yang kita tidak kenal, apalagi yang kita tidak dekat. Ini prinsip yang dikatakan oleh Yesus, prinsip yang diterapkan oleh Yesus di dalam penggembalaannya, di dalam kepemimpinannya. Yang kita dengar di dalam Injil hari ini dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Ada satu kalimat yang saya suka. Dia katakan demikian, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidupku. Aku memberikan mereka hidup yang kekal." Ini pernyataan Yesus, bahwa Yesus dia kenal baik, ya. Dia tahu siapa kita. Dia tahu seluruh kebutuhan kita dan dia dekat dengan kita. Luar biasa. Indah sekali. Kalau kita juga bisa merasakan, bisa mengalami kedekatan itu, kita bisa tahu bahwa Yesus dekat dengan kita dan kita betul-betul mengalami kedekatan itu, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Karena Yesus tidak hanya mengenal siapa kita, tetapi dia mengenal seluruh kebutuhan dasar kita, seluruh kebutuhan hati kita, seluruh pergumulan hidup kita, dia kenal. Dan dia ingin supaya kita juga mengenalnya, supaya kita bisa keluar, kita bisa tahu siapa dia, dan bisa berjalan bersama-sama dengan dia, dan bisa keluar dari segala kesulitan yang kita alami. Sehingga dia tidak sekedar mengenal nama dan alamat, tetapi dia tahu kebutuhan utama hati dan hidup kita. Itulah Tuhan yang kita imani, Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Luar biasa. Ya, pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang benar itu bisa menjadi pendorong utama agar orang bisa merasa dekat, orang bisa merasa akrab. Artinya orang akan akrab karena dia kenal orang itu, dia tahu kebutuhan ini, dia tahu siapa ini. Nah, persahabatan yang baik itu dipupuk, disuburi dengan komunikasi yang baik. Komunikasi, makan bersama, duduk bersama, ngobrol, cerita, ya, ada bersama, itu kesempatan untuk membangun persahabatan. Kenapa? Karena dalam situasi seperti itu, orang akan saling membuka diri. Orang akan saling menceritakan apa yang ada di dalam dirinya, perasaannya, kesulitannya, pergumulannya, ya. Orang akan membuka diri. Kalau tidak ada komunikasi, kalau tidak ada duduk bersama, itu mustahil orang bisa saling membuka diri. Perlu ini. Seorang bapak keluarga atau ibu yang ingin menjadi gembala bagi anak-anaknya, berarti dia perlu tahu apa kebutuhan mendasar dari anak. Apa watak anak ini? Bagaimana membangun kedekatan dengan anak ini? Kedekatan tidak bisa dibangun dengan memberi uang. Dengan memberinya apa yang diinginkan diberi. Itu tidak membangun kedekatan. Itu membangun ketergantungan anak terhadap orang tua. Tetapi anak dibangun dengan berdialog. Ketika dia ada kesulitan, dia akan berani bicara dengan orang tua. Ketika dia ada pergumulan yang tidak bisa dia atasi, ada hal-hal baru yang dia temukan, dia akan bicara dengan orang tua kalau orang tua juga kenal, tahu, punya waktu untuk mereka. Duduk bersama, cerita bersama, ngobrol, bertanya. Itu hal yang sangat indah untuk membangun, menyuburkan persahabatan. Di kelompok, di organisasi, apa saja. Komunikasi, duduk bersama, cerita bersama adalah cara terbaik untuk membangun pengetahuan dan untuk membangun kedekatan.
Tanpa ini, sebuah kebersamaan tidak akan mungkin. Atau dalam konteks lain, seorang yang ingin jadi pemimpin perusahaan atau pemimpin di sebuah kantor pemerintahan, dia tidak bisa sukses, tidak bisa berhasil kalau dia tidak mengenal kebutuhan, kelebihan, kekurangan dari anggotanya, dari teman-teman karyawannya. Kalau pengenalan dan kedekatan itu tidak ada, tidak dimiliki, mustahil kepemimpinan itu, penggembalaan itu bisa berjalan. Atau seorang guru yang tidak mengenal kebutuhan dasar dari anak didiknya, tidak mungkin dia bisa menjadi guru yang baik. Tidak mungkin dia berhasil untuk membina, mendidik, atau bisa apa yang dia katakan, dia ajarkan itu bisa masuk dan mengena kepada anak didiknya. Itu mustahil terjadi. Jadi tanpa ada pengetahuan yang benar, tanpa ada kedekatan, tidak ada kepemimpinan dan penggembalaan yang baik. Kepemimpinan yang baik, penggembalaan yang baik, di dalam bentuk kebersamaan apa saja, entah di rumah, entah di kantor, atau organisasi rohani, tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak saling kenal, kalau tidak saling dekat. Jadi seperti Yesus yang selalu kenal setiap pribadi, Yesus yang mau dekat dengan setiap pribadi, dia akan selalu datang, dia selalu dengar, dan kedekatan kita dengan Yesus hanya sejauh doa. Kedekatan kita dengan Yesus hanya sejauh doa. Hanya sebatas duduk dan mendengarkan sabdanya dan mengalami kehadirannya. Begitu juga kedekatan kita dengan sesama, anggota rumah tangga, anggota kelompok, hanya sejauh doa. Hanya sejauh duduk bersama, sharing bersama, mendengarkan, dan berbagi. Itu 1-2 permenungan yang bisa saya bagikan. Semoga berguna. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Dan mari kita lanjutkan dengan doa ibadat penutup bersama-sama. Hari Senin, tanggal 4 bulan 5 tahun 2020. Pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Marilah sebelum mengakhiri hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang sudah kita lalui hari ini. Sekaligus kita mohon belas kasih dan kemurahan hati-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang-orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Menjelang datangnya malam, kami menghadap wajah-Mu untuk menghaturkan salam sambil mohon doa restu. Sambutlah dalam tangan-Mu hidup serta segalanya. Simpanlah dalam hati-Mu harapan kami semua. Ya Allah, Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, kabulkanlah doa kami sekarang serta selalu. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, jawablah aku, sebab aku miskin dan bersengsara.
Peliharalah aku karena aku mengasihi Engkau. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhanku. Kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Gembirakanlah hati hamba-Mu, sebab kepadamu-lah kuarahkan hatiku ya Tuhan. Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni ya Tuhanku. Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau pasti menjawab aku. Tiada dewata yang menyamai Engkau ya Tuhanku, tak ada karya yang setara dengan karyamu. Segala bangsa akan datang menyembah Engkau dan akan memuliakan nama-Mu ya Tuhanku. Sungguh agung Engkau dan megah karyamu. Engkaulah Allah dan tiada lain. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan, agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku ya Allah Tuhanku, dan memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Sebab kasih setiamu berlimpah terhadapku, Engkau melepaskan daku dari alam maut. Ya Allah, orang yang angku telah bangkit menyerang aku. Serombongan orang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mengindahkan Dikau. Tetapi Engkau Allah penyayang dan pengasih, Tuhan yang sabar, penuh kasih setia. Perhatikan dan kasihanilah aku. Curahkanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah putra sahayamu. Nyatakanlah satu tanda kebaikan bagiku, supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu. Semoga Engkau menolong dan menghibur aku ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Bacaan singkat diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, bab 5 ayat 9 sampai 10. Kita ditetapkan Allah untuk memperoleh keselamatan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersatu dengan Dia, baik waktu berjaga maupun waktu tidur. Lagu singkat. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.
Doa penutup. Ya Tuhan, berilah kami istirahat yang menyegarkan badan. Semoga benih sabdamu yang kami taburkan dalam kegiatan kami pada hari ini, Kau tumbuhkan sampai berbuah masak bagi panenanmu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih-Nya. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.